Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun yang tidak memiliki kekuatan suci di tubuhnya dan berlumuran darah, jatuh seperti gunung berwarna darah, jatuh ke dalam kehampaan, dan hancur ke tanah, buru-buru berkata, Yusu cepat keluar dengan God Venerable Time and Space God Tower kualitas tertinggi, ucap Tan Yun. Baik, ucap Dongfang Yusu tersedak, dan terbang keluar dari telinga Tan Yun dengan menara ruang dan waktu yang mulia dewa berkualitas tinggi. Segera berubah menjadi raksasa sejuta kaki. Seret aku ke dalam, ucap Tan Yun. Tanpa peringatan Tan Yun, Dongfang Yusu yang tingginya mencapai 1000 kaki, terbang keluar menara dengan berlinang air mata dan menyeret Tan Yun ke dalam menara. Setelah masuk, Tan Yun tidak peduli untuk berbicara, dan buru-buru melahap Divine Essence dengan sekuat tenaga. Dia menyebutnya seperti ini, tentu saja sangat berguna. Pada saat ini, di dalam retakan kehancuran seperti jurang, bila angin penghancur yang padat mencekik ke arah tombak Tai King. Segera, tombak ilahi Tai King yang tebalnya ribuan kaki dan panjang puluhan ribu kaki, hancur dengan sangat cepat. Hanya dalam satu napas, diameternya menyusut dari 8.000 kaki menjadi 4.000 kaki. Panjangnya telah berubah dari 1 juta kaki menjadi 600.000 kaki. Changsun Pengkun berteriak ngeri sambil mengendalikan tombak Tai King dan melarikan diri menuju celah kehancuran. Ketika tombak ilahi Tai King hendak meledak dari celah kehancuran, Tan Yun yang telah menghabiskan beberapa jam di menara ilahi ruang waktu di bawah, telah memulihkan 20% dari kekuatan sucinya di kolam roh. Wosh! Tan Yun yang kehilangan kedua tangan dan kaki kirinya, terbang keluar dari menara, menekuk lutut kirinya, menendang dengan tiba-tiba, tubuhnya melayang ke langit, dan muncul di luar celah kehancuran dengan kecepatan tinggi, menyeringai. Beri aku lagi, ucap Tan Yun. Tan Yun terbalik di udara, menundukkan kepalanya, dan kekuatan leluhur Hong Meng dimuntahkan dari kaki kirinya, dan jari-jari kakinya menyentuh tombak Tai King. Tidak, tidak. Dalam teriakan serak dari Changsun Pengkun, tombak ilahi Tai King yang akan terbang keluar dari celah kehancuran, ditendang ke kedalaman retakan kehancuran lagi. Di kedalaman retakan kehancuran, tombak ilahi Tai King dicekik di bilah angin kehancuran yang padat dan menyusut dengan cepat. Orang tua ini tidak akan mati, aku tidak akan pernah mati, ucap Changsun Pengkun. Suara Changsun Pengkun yang menusuk hati datang dari tombak Tai King. Segera, tombak Tai King terbang keluar dari celah kehancuran dan ditendang oleh Tan Yun. Ditendang ke retakan kehancuran lagi. Ah, tidak. Dari dalam celah kehancuran, tangisan menakutkan dari Changsun Pengkun keluar, tetapi aku melihat bahwa tombak ilahi Tai King hancur karena tercekik oleh bilah angin yang menghancurkan. Detik berikutnya, bilah angin penghancur yang lebat melahap Changsun Pengkun. Puci, puci. Dalam perjalanan untuk melarikan diri dari celah kehancuran, Changsun Pengkun, lengan dan kakinya dipotong oleh bilah angin kehancuran. Pada saat yang sama, tubuhnya yang seperti gunung ditinggalkan dengan luka besar yang bisa dilihat jauh di dalam tulang. Ketika Changsun Pengkun yang kehilangan anggota tubuhnya, hendak terbang keluar dari celah kehancuran, Tan Yun yang berdiri di langit di bawah celah kehancuran, tidak menyerangnya lagi. Changsun Pengkun yang sekarat dan terluka parah, baru saja keluar dari celah kehancuran. Tan Yun yang kehilangan kedua tangan dan kaki kanannya, terlempar ke udara dan melemparkan kail emas terbalik, dan kaki kirinya tertancap kuat ke bagian belakang Changsun. Bang! Changsun Pengkun yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh ke salju seperti meteor berwarna darah, dan menabrak gunung di bawah. Boom! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, debu memenuhi udara, dan puncak gunung runtuh karena dampak Changsun Pengkun. Changsun Pengkun yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh dengan keras ke kerikil, seluruh tubuhnya mengejang, dan darah merah di mulutnya terus menyembur keluar. Huci, huci. Changsun Pengkun membuka matanya dengan napas yang cepat dan kacau, menatap Tan Yun yang muncul di depannya dari langit, matanya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Jika mata bisa membunuh, Tan Yun telah mati ribuan kali. Changsun Pengkun menatap Tan Yun, dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan suara gemetar, bajingan kecil, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, raja leluhur tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan.
Tapi, hahaha, bahkan jika kamu membunuh raja leluhur, ayahmu, leluhur kuno, tidak akan bertahan, hahaha. Bajingan kecil, lakukanlah. Ayo bajingan, ayo, dan bunuh aku raja leluhur ini, ucap Changsun Pengkun. Mendengar kutukan dari Changsun Pengkun, Tan Yun yang berdiri dengan satu kaki, gemetar hebat dengan tubuhnya yang seperti gunung, dan pupil raksasanya mengungkapkan aura mengerikan. Namun, kemarahan mengerikan di mata Tan Yun berubah menjadi kejahatan tanpa akhir dalam sekejap mata. Changsun Pengkun, jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendamku dan ayahku. Tapi, Tan Yun berhenti dan berkata dengan senyum menyeringai, ada banyak cara untuk mati, saya berjanji bahwa saya akan membiarkan Anda mati perlahan dalam kesakitan, ucap Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, di langit yang jauh, suara ketakutan Changsun Xuanqi. Menangis, ayah tunggu, putrimu akan datang untuk menyelamatkanmu. Dan Tan Yun, aku akan memberitahumu, jika kamu berani membunuh ayahku, aku Changsun Xuanqi bersumpah bahwa aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan membunuh semua istri dan kerabat akan dibantai, ucap Changsun Xuanqi. Changsun Xuanqi yang terluka parah, melonjak dengan kekuatan kekacauan di tubuhnya, memegang pedang kekacauan, berayun dari salju dalam upaya terbang menuju Tan Yun. Wosh! Dibandingkan dengan Changsun Xuanqi, Ji Yuyan yang terluka lebih parah, memegang pedang abadi, dan tendangan voli yang gemetar menghalangi jalan Changsun Xuanqi, suaranya yang lemah menunjukkan warna yang tegas, selama saya di sini, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk membahayakan suami saya, ucap Yuyan. Pergi, ucap Changsun Xuanqi berteriak, dengan kilatan cahaya di matanya, dia menyerang ke arah Yuyan. Pada saat ini, dia memutuskan untuk menangkap Yuyan terlebih dahulu, dan kemudian mengancam Tan Yun untuk membiarkan Tan Yun menyerahkan ayahnya. Changsun Xuanqi yang mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, mencoba yang terbaik untuk memunculkan cahaya pedang kekacauan di langit dan menyerang ke arah Yuyan. Dang dang dang, setiap kali Yuyan buru-buru menghadang dengan pedang, itu mengenai luka-luka mengejutkan di sekujur tubuhnya, darah mengucur dari lukanya, membuat wajahnya semakin pucat. Yuyan panik, dia hanya berbalik ke samping untuk menghindari pedang fatal Changsun Xuanqi, ketika dia ditendang di luka dada. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, Yuyan menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, menggambar parabola dan jatuh dari kehampaan. Yuyan, Tan Yun yang kehilangan kaki dan lengan kanannya, berteriak ketakutan, tunggu, aku akan menyelamatkanmu, ucap Tan Yun. Yuyan yang jatuh, menunjukkan kepanikan di matanya yang berdarah, dan berkata, suamiku, jangan datang ke sini. Kamu terluka terlalu parah sekarang, dan kamu bukan lawannya, ucap Yuyan. Tidak peduli apa, aku akan menyelamatkanmu, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun tegas, dan suaranya lembut setelah jatuh, suara lemah dan menyenangkan datang dari Xuan Yuan Rou. Tan Yun, aku akan berurusan dengan Changsun Xuanqi, kamu selamatkan Sister Yuyan, ucap Xuan Yuan Rou. Tan Yun melihat ke suara itu, dan ketika dia melihat pemandangan di depan dari dia, hatinya dipelintir seperti pisau. Namun, Xuan Yuan Rou memegang pedang Estian Xuan, dan setelah membunuh tetua kedua dan tetua ketiga dari iblis surgawi berambut putih, dia melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi, menuju Yuyan yang jatuh. Pada saat ini, penampilan Xuan Yuan Rou sangat tragis. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya yang pucat dipenuhi butiran keringat, lengan kirinya sudah lama menghilang, dan darah mengucur dari luka di lengannya yang patah. Dan baju besi Estian Xuan yang telah mengembun sebelum permukaan tubuhnya juga menjadi hancur, dan bekas cakar yang ditinggalkan oleh kedua tetua dan tetua ketiga dari iblis berambut putih menutupi tubuhnya. Setiap tanda cakar dapat terlihat jauh di dalam tulang, dan darah menyembur keluar, mewarnai langit salju menjadi merah, dan juga mewarnai pandangan Tan Yun. Ketika Xuan Yuan Rou melewati kepala Tan Yun, sebuah suara lemah terdengar dan memasuki telinga Tan Yun, Tan Yun, tolong cepat pulih dan bantu ayahku, jika tidak, ayahku akan dibunuh oleh Raja Iblis Agung, ucap Xuan Yuan Rou. Iya, Tan Yun mendengar kata-kata itu, buru-buru menjawab, dan terhuyung-huyung ke menara ruang waktu dewa tertinggi. Tan Yun buru-buru berbaring di tanah, dengan panik menghembuskan energi ilahinya, dan gelombang kesadaran ilahi meresap keluar, menutupi Xiao Yutian yang bertarung dengan Raja Iblis Agung di langit,
dan pada saat yang sama menutupi Changsun Xuanqi dan Xuan Yuanrou yang bertarung dengan sengit. Pada saat ini, di Menara Dewa Ruang Waktu Dewa Tertinggi, Dongfang Yusu dengan cepat menyapu keluar dari Menara Dewa, dan dengan jentikan jarinya, kekuatan ilahi melesat ke alis Changsun Pengkun yang berada di genangan darah. Segera, Changsun Pengkun tidak dapat bergerak, dan diseret oleh Dongfang Yusu ke lantai 2 Menara Ruang dan Waktu yang mulia, meninggalkannya dan Gongzihan yang dihapus bersama-sama. Dalam sekejap mata, bagian luar waktu telah berlalu untuk sementara waktu, dan Tan Yun, yang berada di lantai pertama Menara Waktu dan Ruang Angkasa yang mulia, telah memulihkan 50% dari kekuatan sucinya di kolam spiritual pada saat ini. Lengan dan kaki kanannya yang hilang telah tumbuh tulang. Tidak bagus, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun berubah drastis. Melalui indranya, dia menemukan bahwa di kehampaan luas di timur laut, Raja Iblis Agung yang dipenuhi luka besar, memukul Xiao Yutian dengan satu telapak tangan. Retak. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada dan tulang rusuk Xiao Yutian patah bersama, dan 7 lubang berdarah dan jatuh ke dalam kehampaan. Om, ayah mertua Xiao dalam masalah, aku akan membantunya, Yukin. Mengyi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba berdiri, dan setelah meninggalkan kalimat, dia terbang keluar dari menara dengan kecepatan tinggi dan melakukan langkah hongmeng. Menuju timur laut, langit salju yang luas berkedip dengan kecepatan tinggi, tidak ada keraguan bahwa situasi Xiao Yutian saat ini sangat kritis, jika Tan Yun tidak datang untuk menyelamatkan, Xiao Yutian pasti akan mati. Pada saat ini, Xuan Yuanrou yang bergabung dengan Yu Yan untuk melawan Changsun Xuanqi juga mengetahui situasi ayahnya. Dia menangis dengan cemas. Tan Yun, cepat dan selamatkan ayahku, ucap Tan Yun. Jangan khawatir, ayah mertuaku akan baik-baik saja, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, kamu dan Yu Yan dapat menangani Changsun Xuanqi dengan tenang, dan ketika aku menghancurkan Raja Iblis, aku akan pergi dan membantumu, ucap Tan Yun. Setelah mendengar kata-kata Tan Yun, Xuan Yuanru merasa sedikit lega, dan Yu Yan terus bergabung dan mati-matian melancarkan serangan ke Changsun Xuanqi. Boom, boom. Untuk sementara, ketiga wanita itu melepaskan cahaya pedang dengan aura menakutkan selama pertempuran sengit, menyebabkan langit runtuh dan tanah di bawah retak. Napas kuat yang dikeluarkan oleh tiga pendekar pedang wanita benar-benar meruntuhkan langit dengan radius puluhan juta kaki. Di lubang raksasa ruang gelap gulita, Changsun Xuanqi memegang pedang ilahi kekacauan, dan matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang gila, kalian berdua harus mati hari ini. Bunuh, ucap Changsun Xuanqi. Pada saat yang sama, di langit bersalju di timur laut, Xiao Yutian yang terluka parah dan jatuh, menunjukkan keputusasaan yang mendalam di matanya. Xiao Yutian, dasar orang tua sialan, kamu membunuh anakku, dan hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat, ucap Raja Iblis Agung meraung serak ketika dia memikirkan adegan di mana putranya Tian Mo dipenggal oleh Xiao Yutian. Dari kekosongan, tubuh besar itu menghancurkan kekosongan, mengayunkan kaki kanannya dengan kekosongan yang runtuh, dan memotretnya ke arah Xiao Yutian. Xiao Yutian ingin bersembunyi, tapi dia sudah tidak berdaya. Tidak diragukan lagi jika Xiao Yutian ditampar oleh Great Demon Lord, Xiao Yutian akan kehilangan tulangnya. Xiao Yutian melihat cakar raksasa yang difoto ke arahnya, dan ada ekspresi keengganan di matanya. Betul sekali, hanya tidak mau. Dia tidak mau bertemu putrinya hari ini dan hampir mati. Tepat ketika dia memutuskan bahwa dia akan mati, sebuah suara bersorak datang ke telinganya, ayah mertua, menantu ada di sini untuk menyelamatkanmu, ucap Tan Yun. Saat berikutnya, di mata Xiao Yutian yang bersemangat, dia melihat ketinggian 30.000 kaki. Tan Yun muncul di atasnya dengan sangat cepat, mengangkat lengan kanannya yang hanya kerangka, dan meraih cakar kanannya ke arah cakar kanan Raja Iblis. Boom! Dalam suara yang memekakkan telinga dari kekosongan runtuh, cakar kanan Raja Iblis menamparkan kerangka tangan kanan Tan Yun dengan keras. Tiba-tiba, kerangka kanan besar Tan Yun ditutupi dengan retakan padat. Bang! Ada apa? Kekuatanmu begitu keras, ucap Raja Iblis Agung mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan kulit cakar kanannya meledak setelah mengenai tulang tangan kanan Tan Yun, memperlihatkan cahaya keemasan tulang emas berkilau. Pada saat yang sama, Raja Iblis merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke lengan kanannya dari cakar kanannya,
dan tubuhnya yang menukik menuruni, terlempar. Langkah ilahi Hongmeng. Tubuh Tan Yun menyemburkan kekuatan besar leluhur Hongmeng, dan tubuh 30.000 kaki tiba-tiba mengambil langkah dari kehampaan, melintasi langit bersalju yang luas, dan muncul di depan Raja Iblis, tiba-tiba mencuat tulang tangan kanan yang retak, dengan darah, menusuk ke dada Raja Iblis. Ah, Raja Iblis Agung mengeluarkan suara ratapan seperti babi. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, cakar tangan kanannya tiba-tiba menggenggam keempat tulang rusuk di dada Raja Iblis, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Dulu, ketika saya adalah makhluk tertinggi Hongmeng, jika saya tidak terluka parah olehmu, bagaimana mungkin Gong Zihan dan Chang Sun Xuanqi tertua membunuhku, Raja Iblis Agung, tahukah kamu bahwa aku telah menunggu terlalu lama untuk hari untuk membunuhmu? Aku bermimpi mencabik-cabikmu," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun tiba-tiba menarik lengan kanannya dengan hanya tulang yang tersisa, tangan kanan yang terkena semprotan darah secara paksa menarik 4 tulang rusuk emas Raja Iblis dari dadanya. Ah, mata Great Demon Lord melotot, dan dia membuat rasa sakit yang menusuk hati. Wosh! Tan Yun berputar-putar di udara, dan saat dia muncul di belakang Great Demon Lord seperti kilat, tulang lengan kanannya tiba-tiba menekuk, mengunci leher Great Demon Lord. Berderit, berderit. Tulang leher Raja Iblis tidak dapat menahan beban Tan Yun, dan tulang lehernya sepertinya patah kapan saja. Sialan Tan Yun, kau membunuh cucuku, dan hari ini Raja Iblis ini bertarung denganmu, ucap Raja Iblis Agung meraung, menukik ke bawah bersama Tan Yun, membalik-balik di udara, dan menghempaskan punggungnya ke tanah. Boom! Tanah runtuh, dan Tan Yun mendarat di punggungnya terlebih dahulu saat menerbangkan pasir dan batu. Puff! Tan Yun merasa organ-organ internalnya tampak tergeser, dia menyemburkan seteguk darah, menyilangkan kakinya, dan mengikat pinggang Iblis Agung itu, sementara lengan kanannya masih terkunci erat di leher iblis itu. The Great Demon Lord yang telah terluka parah, sekarang dikontrol ketat oleh Tan Yun, dan semua perjuangannya sia-sia. Wajah Great Demon Lord memerah, napasnya cepat, dan pupil matanya yang besar dan menonjol dengan cepat dipenuhi darah. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun meraung dengan suara serak, dan lengan kanan yang menahan leher Great Demon Lord tiba-tiba mengerahkan kekuatan, retak, tulang leher Great Demon Lord patah sebagai tanggapan. Segera, tubuh Great Demon Lord yang seperti gunung berhenti meronta, seperti bola kempis, berbaring lembut di lengan Tan Yun dan berkedut. Tan Yun melepaskan Great Demon Lord, bangkit dan berdiri di depan Great Demon Lord, menatap Great Demon Lord, matanya menunjukkan niat membunuh yang gila. Tan Yun, ada pandangan ngeri di mata Iblis Agung itu, dan kemudian ketakutan itu digantikan oleh kemarahan, dan dia berkata sebentar-sebentar, kamu bajingan, ini demon. Kaca, tanpa menunggu kata-kata Great Demon Lord, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak kaki belakang kanan Great Demon Lord. Ah, The Great Demon Lord meratap kesakitan. Raja Iblis, kamu binatang yang kejam dan tidak manusiawi, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, di masa lalu, kamu membunuh bawahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hari ini aku ingin membalas mereka. Aku akan mencabik-cabikmu, ucap Tan Yun. Tan Yun menusuk tubuh utama iblis besar, merobek daging iblis agung dengan tangan kosong. Ah, Tan Yun, kamu. Dalam 10 napas berikutnya, jeritan Raja Iblis tidak pernah berhenti. Ketika berhenti berteriak, itu sudah dicabik-cabik oleh Tan Yun dan mati. Sebelum jiwa iblis terbang keluar dari kepala iblis, Tan Yun menginjak kepala iblis agung. Kaca, bang, seluruh kepala iblis agung itu hancur seperti semangka, dan jiwa iblis itu benar-benar musnah. Setelah membunuh Great Demon Lord, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, dan sosoknya melintas di depan Xiao Yutian. Xiao Yutian yang jatuh dalam genangan darah, menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih di matanya. Pada saat ini, suara menyakitkan Xuan Yuanru tiba-tiba terdengar di langit yang luas. Ah! Tan Yun tiba-tiba menoleh dan memalingkan muka, tetapi melihat kehampaan yang luas, Chang Sun Xuanqi memotong lengan kanan Xuan Yuanru dengan pedang. Xuan Yuanru yang kehilangan kedua lengannya, memiliki darah yang menggantung di sudut mulutnya. Ketika dia mencoba melarikan diri, Chang Sun Xuanqi menikam Xuan Yuanru dengan pedang. Hati-hati Ruer, ketika Tan Yun berteriak cemas, Yuyan yang terluka parah, melakukan tendangan voli di depan Xuan Yuanru. Yuyan mendorong Xuan Yuanru terbang dengan tangan kirinya,
tetapi dia ditikam di dada oleh Changsun Xuanqi. Uci, Changsun Xuanqi yang juga terluka parah, menembus dada Yuyan dengan darah dari pedang ilahi kekacauan di tangannya, dan menembus punggungnya. Melihat pemandangan ini, mata Tan Yun terbelah ke langit, dan dia berkedip putus asa ke arah Yuyan, meraung dengan suara serak, Changsun Xuanqi, jika kamu berani membunuh Yuyan, aku bersumpah, aku akan membuatmu menderita kekejaman paling kejam di dunia, ucap Tan Yun. Pada saat ini, hati Tan Yun dipelintir seperti pisau. Pada saat ini, Tan Yun merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia takut kehilangan Yuyan. Melihat Tan Yun yang datang untuk menyelamatkan Yuyan, Changsun Xuanqi dengan rambut acak-acakan, matanya yang indah penuh amarah, kamu tidak ingin aku membunuh, aku ingin membunuh, ucap Changsun Xuanqi. Pada saat ini, Changsun Xuanqi memutuskan untuk membunuh Yuyan terlebih dahulu, dan kemudian menangkap kembali Xuan Yuanrou untuk mengancam Tan Yun dan membiarkan Tan Yun melepaskan ayahnya. Setelah berbicara, Changsun Xuanqi mengayunkan pedang dengan tangan kanannya dan ingin membelah Yuyan menjadi dua. Yuyan meraih pedang dengan kedua tangannya dan berteriak, suamiku, datang dan selamatkan aku, ucap Yuyan. Sia-sia, dia tidak akan punya waktu untuk menyelamatkanmu, ucap Changsun Xuanqi mencibir. Hati-hati, leluhur Raja Kekacauan, Xuan Yuanru akan menyerangmu, ucap Sueying Supreme berteriak. Di langit bersalju yang luas di luar kota tentara tertinggi, Sueying Supreme buru-buru mengingatkan, memegang pedang ilahi dan terbang di belakang Changsun Xuanqi dengan kecepatan tinggi, berteriak, junior akan membantumu menangani Xuan Yuan, ucap Sueying Supreme. Oke, ketika Changsun Xuanqi menjawab, dia tidak tahu bahaya sedang mendekatinya. Dia masih menatap Tan Yun yang mati-matian terbang dari langit bersalju, dengan kebencian mendalam di matanya yang indah, Tan Yun, aku hanya ingin kamu menonton, wanita kesayanganmu sekarat di depanmu. Ji Yuyan, kamu pergi ke neraka, ucap Changsun Xuanqi. Changsun Xuanqi tiba-tiba mengeluarkan pedang ilahi kekacauan dari dada Yuyan, dan akan menembus alis Chow Yuyan. Pada saat ini, suara pengingat panik Baiksi Supreme terdengar di kehampaan di belakang Changsun Xuanqi, guru, hati-hati, Sueying Supreme akan menyerang Anda, ucap Baiksi Supreme. Ketika Changsun Xuanqi tiba-tiba terkejut, dia merasakan hawa dingin di belakangnya, melahap dirinya sendiri, tetapi Sueying Supreme yang memadatkan pedang es Tian Xuan berwarna darah, dengan cahaya pedang berwarna darah, dan menebas ke arah Changsun Xuanqi. Changsun Xuanqi segera menyerah membunuh Yuyan, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan menghindari pedang, menoleh ke belakang seperti kilat, dan menebas Sueying Supreme. Sueying, kamu akan menyingkat pedang es Tian Xuan, jadi kamu adalah klero sialan, ucap Changsun Xuanqi. Putri, lari, ucap Xuan Yuanrou yang kehilangan kedua tangannya, berteriak ngeri, terbalik di udara, kaki kanannya menabrak udara, dan menarik ke arah belakang Changsun Xuanqi. Ledakan, telapak tangan kiri Changsun Xuanqi tiba-tiba mengenai kaki kanan Xuan Yuanru, membuat Xuan Yuanru terbang ratusan ribu kaki. Karena serangan mendadak Xuan Yuanru dan cedera serius dari Changsun Xuanqi, pada akhirnya, Sueying Supreme lolos dari pedang fatal Changsun Xuanqi. Uci, namun, tangan kanan Sueying Supreme yang memegang pedang dipotong oleh Changsun Xuanqi. Ah, Sueying Supreme berteriak, dan tubuhnya melonjak panik, mencoba melarikan diri. Ternyata kamu adalah putrinya Xuan Yuanru. Oke, sangat bagus, ucap Changsun Xuanqi dengan cepat menyusul Sueying Supreme, dan meraih Sueying Supreme dengan tangan kirinya. Tan Yun, selamatkan putri kita, ucap Xuan Yuanrou yang berhenti di tengah salju, memandang Tan Yun yang datang dengan kecepatan tinggi, dan berteriak, Wu, selamatkan putriku, ucap Xuan Yuanrou. Jangan khawatir, ucap Tan Yun. Ketika suara Tan Yun terdengar, dia melintas di atas Xuan Yuanrou dengan kecepatan tinggi dan muncul di samping Sueying Supreme, hanya tangan kiri kerangkanya. Saat dia memegang Sueying Supreme di telapak tangannya, Changsun Xuanqi menepuknya. Telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba ditarik, tangan kanan mengepalkan Chaos Divine Sword dengan erat. Dengan celah ruang hitam pekat seperti celah, itu menebas ke arah tangan kiri Tan Yun. Bang! Tabrakan! Dengan dentuman keras, Tan Yun memegang tangan kiri putrinya dan dicabik-cabik oleh Chaos Divine Sword. Pada saat yang sama, di bawah mata ketakutan dari Changsun Xuanqi, Snow Shadow Supreme yang kehilangan tangan kanannya, terbang keluar dari tulang tangan kiri Tan Yun yang patah.
Sue Ying Supreme memandang Tan Yun, air mata mengaburkan pandangannya, dan menangis, "Ayah," ucap Sue Ying Supreme. "Jangan menangis putri konyol, ayah baik-baik saja," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan tubuhnya yang tidak berdaging, tangan kanannya membanting ke arah Chang Sun Suanqi menepuk dadanya. Chang Sun Suanqi yang terluka parah, tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dipukul di dada oleh telapak tangan Tan Yun. Retakan. Ketika suara tulang retak yang jelas terdengar, Chang Sun Suanqi mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya, dan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Bang! Chang Sun Suanqi menabrak salju. Dia ingin berjuang untuk bangun. Namun, lukanya sangat parah sekarang sehingga dia jatuh ke tanah lagi sebelum dia bisa berdiri. "Guru," Bai Supreme berteriak, air mata Baiksi Supreme mengaburkan penglihatannya, sudut roknya terbang, dan dia mendarat di sebelah Chang Sun Suanqi tertua dengan kecepatan tinggi. Dia menatap Tan Yun yang runtuh di langit, plop, berlutut di tanah, dia berteriak, "Tuan Dewa Leluhur Hong Meng, tolong jangan bunuh guruku." "Tolong," ucap Baiksi Supreme. Melihat Tan Yun acuh tak acuh, Baiksi Supreme memandang Sue Ying Supreme dalam kehampaan, dan air mata mengalir, "Saudari Sue Ying, tolong bujuk ayahmu, jangan biarkan ayahmu membunuh tuanku," ucap Baiksi Supreme. Sue Ying Supreme menahan tangan yang patah. Tepat ketika dia hendak berbicara, Chang Sun Suanqi terbaring di tanah, sementara mulut cendana sering bergetar, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan suara lemah itu mengandung makna yang tak terbantahkan. Baiksi, dengarkan kata-kata guru, jangan minta pada mereka, guru tidak takut mati," ucap Chang Sun Suanqi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.